nama gue Arif Liberto Jacob. Gue ya profesinya sekarang lagi bicara pelaku industri bisnis di F&B. Kalau mungkin gue ada beberapa juga teman-teman kopi tahu gitu bahwa gue pernah di industri, bukan pernah sih, ada sekarang di industri kopi sih. Itu aja sih background gue. Jadi sekarang gue mau share tentang produknya Emily sama konsep Emily sih. Jadi gini, sebenarnya Emily ini sendiri, jadi gue bikin konsep tuh sebenarnya dari awalnya gue partneran sama teman gue namanya Arya. Gue bikin sama dia tuh suka dengan audio vintage gitu. Jadi awalnya gue seneng dengan vinyl, turntable, speaker, ampli gitu yang berbau high end zaman dulu gitu. Kebetulan partner gue hobi juga gitu dengan vinyl dan alat-alat audio vintage. Nah kebetulan nih gue orang industri F&B kan, wah ternyata bisa nih diperpadukan antara musik dan audio vintage dan F&B gitu. Jadi gue bikin yang berbeda. Akhirnya gue ada tempat nih, rumah panggung yang ada di sini. Akhirnya gue bikin lah. Jadi tempat sebenarnya bisa disebut sebagai listening space gitu. Nah, kenapa listening space? Karena orang bisa mendengarkan musik dengan memperkenalkan audio vintage gitu. Biasanya yang punya audio vintage mewah itu cuma ada di rumah. Nah, gimana sih memperkenalkan audio vintage di kalangan orang, customer, dan segala macam? Akhirnya gue bikin show audio vintage di Emily gitu. Nah, nggak mungkin dong gue jualan cuma audio vintage doang dan lihat gitu, orang lihat, kasih lihat apa yang bikin daya tarik. Akhirnya adanya F&B. Gue bikin di sini ada, kebetulan di sini ada roastery gue sendiri, namanya The Drum Coffee Roaster. Nah, dan ada Emily. Nah, akhirnya Emily ini aku konsepkan bikin mocktail coffee. Background bangunan ini akhirnya sebenarnya ini rumah panggung Sulawesi. Jadi yang dulu ini punya Gubernur Sulawesi. Kalau kalian tahu ada namanya Gubernur Sulawesi, namanya Malik gitu. Pak Malik namanya di sini dulu ada Gubernur Sulawesi. Dia bangun ini dan bawa kayu-kayu ini di rumah tersebut. Jadi dari Sulawesi dibawa ke Emily, dibikin nih ceritanya sama dia rumah panggung. Kebetulan rumah panggung ini sudah lama tidak ditinggalkan sama keluarganya, dan akhirnya kita bikin nih di sini konsep bener-bener dibikin yang rumah panggung lah. Di atasnya, di bawahnya kita bikin ya Emily itu sendiri dengan audio vintage, jazz. Karena cocok banget nih dengan bangunannya, kayu-kayu, vinyl, turntable gitu-gitu, dan speaker yang vintage. Plat dan kopi, sebenarnya apa sih yang mau ditanyakan oleh Emily Coffee untuk customer yang hadir? Jadi kenapa bicara akhirnya kopi sama vinyl? Karena di sini gue suka banget vibe-nya Emily dengan rumah panggungnya, gitu. Jadi orang datang ke sini bisa menanyakan, wah ini rumah panggung vintage, tempatnya diiringi lagu-lagu jazz. Itu sih konsep Emily-nya itu sendiri. Gitu. Kalau gue lihat tuh musik jazz tuh jadi kayak representasi unik dari Emily gitu. Kenapa sih? Apa karena lo emang suka jazz? Apa biar lo dikata apa keren? Atau ada konsep sendiri? Kalau gue sih sebenarnya lebih ke konsep sendiri, karena emang vinyl nggak identik, kalau buat gue identik juga dengan jazz ya, vinyl itu sendiri. Jadi perpaduan turntable, vinyl, dan kopi itu menurut gue sangat cocok gitu untuk yang tidak suka alkohol. Jadi akhirnya kita bikin vibes yang benar-benar bisa bisa membaur dengan kalangan yang tidak suka alkohol gitu. Jadi kita bikin vibe-nya bener-bener kayak
wah lu bisa minum alkohol tapi di sini enggak, di sini ada mocktail coffee gitu, minuman-minuman yang cantik, yang kayak gitu-gitu sih. Dan jazz itu sangat, menurut gue sangat masuk di konsep Emily karena dengan adanya rumah panggung ini sih. Ada apa dengan fenomena mocktail di coffee shop dan kenapa kemudian Emily masukin mocktail sebagai salah satu produk unggulan di Emily? Nah itu dia tuh, akhirnya gue berpikir bahwa kenapa mesti mocktail. Tapi so far gue juga ada coffee gitu, ada yang produk coffee, ada. Cuman kenapa sih mesti mocktail? Karena presentasinya sangat bagus untuk dilihat dari segi layer, gelas, itu sangat looks baru dan itu hal baru yang mesti kita tahu di F&B gitu loh. Untuk lookingnya gitu. Jadi lu nggak cuma bikin produk, terus lu ada gelasnya juga gelas yang standar, yang biasa aja gitu, atau gelas yang gede-gede gitu lo bikin, nggak kayak gitu. Jadi kita mempresentasikan gelas, terus juga mempresentasikan layer yang bagus, cantik untuk dilihat dan diminum dan enak, itu sih. Jadi kenapa sih Emily lebih naik ke mocktail, karena emang vibe-nya itu cocok untuk si jazz, si cantik itu untuk dibikin ngeblend sama coffee, mocktail, audio, dan segalanya yang ada di Emily. Jadi kesatuan. Tanggapan si warga Depok ini sebenarnya excited sih. Jadi nggak memungkinkan customer gue nggak kepo juga dan datang untuk melihat gitu. Cuman inilah tugas yang buka jalur untuk F&B ini sendiri gitu loh. Bicara signature drink, terus gelas, segala macam. Banyak beberapa yang mungkin nggak tahu gelas kita seperti apa gitu. Ya kita mesti buka jalan, karena bener-bener orang melihat, oh mocktail tuh kayak gini loh. Jadi jangan sampai salah arah nih. Bicara mocktail seperti apa, kan kita memperkenalkan. Apalagi kita buka jalur nih. Gitu. Ya beratnya di situ sih. Tapi antusias warga Depok ya lumayan, dan baru-baru ini sudah mulai melihat adanya fenomena yang tadi lu bilang agak baru gitu. Kenapa sih mocktail coffee gitu? Itu sih. Produk unggulan sebenarnya lebih ke mocktail coffee ya. Jadi emang beberapa kita bikin konsepnya dari gelas sampai si layernya itu ya mocktail coffee kita tetap. Tapi tidak memungkinkan ada yang tidak minum kopi kan. Akhirnya kita bikin mocktail. Gitu. Mungkin kalau ada yang mau support cocktail, mungkin orang Depok mungkin bisa. Enggak, susah. Dilarang soalnya di Depok. Main aman aja ya. Gitu. John Coltrane. Idris Muhammad atau Art Taipei? Idris Muhammad dong. Sinting jadi? Sinting. Di era segitu gitu. Jadi kan orang Muslim pertama yang bisa masuk gitu. Mainnya di Korea apa Aljero? Di Korea lah. Wah, Aljero lagi. Oh, Aljero ya? Iya. Dia di vokal ini media. Iya, dia di vokal ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Petu Rubber Karetnya 2.